Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita akan praktek menanam pohon tabebuya. Tabebuya ini pohon sakura tropis. Sakura tropis yang biasa ditanam di pinggir jalan ya, jalan besar, karena pohon tabebuya ini bunganya sangat bagus, warnanya sangat bagus. Nah, kita akan tanam di pot. Jadi artinya memang nanti tidak seperti pohon yang di jalan-jalan ya, besar ukurannya. Jadi dia akan kita buat coba bonsai, apakah dia bisa berbunga atau tidak itu. Nah, pohon tabebuya ini sudah terlalu lama sehingga memang dia akarnya sudah menembus ini potnya seperti ini. Jadi ini pot kita putus seperti ini sehingga layu ini. Nah, daunnya layu karena kekurangan air, suplai air dari media. Jadi karena ukurannya besar, potnya kecil, dan kita pisah dari tanah di mana tubuh awal, jadi tanaman ini layu tabebuya ini. Nah, ini tentunya bahaya kalau dibiarkan seperti ini, akan menyebabkan kematian karena ketidakseimbangan antara suplai air dari medianya dan jumlah daun yang dia punya seperti ini. Oke, yang kita siapkan media awal. Di medianya adalah kita taruh nanti di pot seperti ini potnya. Nah, potnya seperti ini. Nah, kemudian pot ini masih kosong. Nah, tentunya yang pertama harus kita berikan adalah bagaimana tanaman ini bisa mendapatkan suplai air, suplai hara atau nutrisi yang cukup. Nah, jadi kita taruh tanah dulu seperti tanah biasa ya. Kalau tanah kita ini kebetulan daerah Ciamas, Bogor, ini tanahnya agak berpasir gitu. Seperti ini sudah cukup. Nah, oke, setelah itu kita campur kompos tadi. Ini dari kotoran burung puyuh ini yang kita punya. Ini nanti jadi suplai hara bagi tanaman tabebuya itu. Tabebuya. Jadi pohonnya ini sakuranya tropis ya, tabebuya itu jenis sakura tropis yang bunganya sangat bagus ya. Ada yang warna kuning, ada yang merah ya. Mungkin ada beberapa warna ya. Tapi yang jelas kita temukan kalau di Bogor itu di jalan tol itu warnanya kuning. Tapi ada juga katanya putih, yang merah dan sebagainya. Oke, kemudian jadi mirip bunga sakura ya. Sakura tropis tabebuya itu. Seperti ini. Oke, terus kita berikan seperti ini ya sampai tanaman ini cukup bisa tumbuh dengan baik. Jadi sudah cukup seperti ini. Nah, kalau sudah cukup, nah ini akarnya harus kita lepas, plastiknya kita lepas. Jadi kita pindah dulu ini. Oke, kita pindah potnya dulu bawah saja. Nah, kemudian ini pohonnya seperti ini pohon tabebuya sudah layu ini karena sudah kekurangan air. Nah, ini kita tidurkan seperti ini. Nah, caranya bagaimana ya, kita gunting saja. Jadi kita gunting potnya, kita gunting seperti ini ya, kita gunting ya, oke. Terus ya, ini bisa kelepas ini sudah. Nah, ini akar-akarnya ya, bisa kita lihat tadi sebagian besar akar itu keluar nih dari ini keluar. Jadi keluar seperti ini. Ini ada akar yang besar, ini yang ke dalam tanah yang kita pisah, karena ini memang kita biarkan agak besar dulu, baru kita pindah ke pot supaya kuat gitu ya.
kuat. Ternyata kita pindah layu ini seperti ini. Oke. Nah seperti ini kalau sudah, aduh lepas ini ya. Oke, lepas ya. Tidak. Nah, ini agak rawan ini karena akarnya putus beberapa ini. Oke, kemudian ini tanamannya. Potnya ya, potnya kita pisah. Oke, kita pindah seperti ini. Nah, ya untung masih ada tanahnya nih. Sebenarnya tidak boleh hancur ya tanahnya itu seperti itu. Oke. Ini sempat hancur tanahnya nih ya, karena tadi tertarik dari apa namanya dari kita masukkan semua nih tanah-tanahnya. Hati-hati juga ya. Oke. Hati-hati. Ini akarnya sudah sangat banyak sekali nih kehilangan akar ya. Tanaman seperti ini bisa stres air ini kalau seperti ini. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi kalau bisa memang tadi tidak pecah gitu. Jadi kalau nanti nanam bunga, memindahkan pohon ya, bibit gitu dari polybag ke pot, ini harus hati-hati. Oke, kita timbun sekilangnya seperti itu. Jadi harus jangan pupuk kandangnya jangan bersentuhan dengan akar ya, karena ini apalagi ini tanaman masih labil, jadi akar saja, jadi tanah saja. Karena kalau kandang tuh kadar nutrisinya terlalu tinggi juga, nanti ada unsur-unsur senyawa-senyawa yang berbahaya juga akan berpengaruh terhadap organ-organnya, terutama daun biasanya bisa terbakar atau hangus karena nutrisi berlebihan tadi. Nah ini misalnya unsur nitrogen itu unsur yang memang dibutuhkan, tetapi juga boleh terlalu banyak. Nah pupuk kandang tuh biasanya N-nya juga lumayan agak tinggi. Nah kalau kita berikan bersentuhan bisa mati dia. Kalau di pasaran tuh kita mau beli pupuk N ya, kita beli namanya urea jenisnya, tanaman urea. Tapi pupuk kandang juga bisa, tapi juga masih cukup tinggi pupuk kandang itu. Ini lumayan ya. Dia tidak boleh bersentuhan. Jadi cukup tanah saja ini dikelilingi. Terus dan jangan diberikan pupuk dulu ya, cukup di bawah tadi kita tutup tanah kan tadi ya. Jadi cukup dari bawah tadi yang kita berikan tadi ya. Tidak perlu ditambah lagi di atasnya. Jadi cukup ini. Apalagi tanaman ini akarnya sempat rusak tadi kan, sempat rusak, jadi harus layu ya. Kita bisa lihat tanamannya tuh daun-daunnya pada layu. Jadi tanahnya agak lembek nih karena kita ambil kena hujan semalam, lagi hujan. Nah, sampai kita dapatkan tanah yang cukup. Terus sampai dapat ya, jadi di atasnya nggak usah dikasih pupuk lagi ya, pupuk kandang atau apa nggak boleh ini. Kurang lebih hampir 2 mingguan ini tidak boleh diberikan pupuk apapun, pupuk kandang, pupuk ini. Tadi udah ada di bawah, tapi tadi kalau di bawah kan kalau kesiram dia jatuh ke bawah, tapi kalau kita berikan di atas, diberikan siram turun kena akarnya. Kalau ini kan kesiram juga ada turun ke bawah, karena di bawah pot ini kan ada lubang-lubang ya, seperti itu. Ini agak rawan nih bunga Pegitra-Bibuya ini karena banyak akar yang putus tadi, kita pisah seperti itu ya. Oke. Bunga Tabebuya ini sakuranya tropis. Sekarang sudah beberapa Mas Kota Bogor banyak ditanam nih di taman-taman ya, di pinggir jalan. Memang bunganya bagus ya. Surabaya Bu Risma juga udah tanam lama dia. Nah seperti ini. Oke. Nah ini
akarnya supaya tegak, batangnya supaya tegak, maka kita perlu kasih penyangga kayu, penyangga itu kan ajir, kalau bilang orang itu ajir. Ini supaya juga dia tidak bergerak batangnya itu. Nah seperti ini, jadi agak tanam saja di dalam ini. Nah sudah kuat ini. Nah kita bisa lihat ya, tanamannya layu nih, apalagi tunasnya itu kita bisa lihat ya, bahaya sekali nih kan. Harus kita kurangi, kita harus kurangi. Sudah bisa ditekan gitu supaya ini kuat. Nah, medianya tidak berubah lagi ya. Kita tekan ya, kita tekan seperti ini medianya. Ini memang dibutuhkan gembur karena ini untuk menguatkan tadi yang medianya hancur, karena memang sudah lama, jadi ya terpecah-pecah sebenarnya, jadi dia mudah hancur. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita siram, karena kekurangan air tadi ya, sehingga akarnya cukup banyak yang putus tadi ya, jadi kita berikan, jadi kita siram saja ini. Nah, cukup ya, jadi airnya turun ke bawah nih. Nah kemudian tanaman ini kan terlalu banyak terlalu banyak daunnya, sehingga harus kita kurangi. Maaf tadi ganjil batu, jadi kita harus kurangi jumlah daunnya. Seperti ini, kita potong saja. Apa hujan-hujan ini, hujan masalah ya, jadi kita potong aja, nggak apa-apa, jangan sayang-sayang, nanti akan tumbuh daun baru ya, jadi kita takut ya. Jadi kita potong semua daun yang besar-besar ini, kita potong ya. Oke, kita potong seperti itu ya. Oke ya. Semua kita potong ya, hujan-hujan nggak apa-apa, bikin vlog hujan kan bagus. Kurang lebih hampir kalau perlu setengahnya nih ya, setengahnya. Karena memang cukup banyak tadi ya akar-akarnya yang hilang, jadi memang harus pengurangannya cukup banyak ini. Oke, potong semua. Emang jadi kurang bagus sih, tapi ya demi supaya dia hidup kan, jadi seperti ini. Maaf nih kalingan ya, tangan saya putar ada dulu ya. Bisa lihat ya, hampir semua ini pengurangan airnya cukup, tanahnya cukup gradasinya cukup besar ini, daun-daun yang kita kurangi. Oke, banyak ini. Oke. Kalau enggak dia layu, nanti kering deh, mati. Cukup banyak ini daun yang kita kurangi. Jadi jangan sampai menanam pohon itu kesalahannya, kadang-kadang daunnya banyak, tanam gitu, akarnya belum siap, tinggal tidak siram gitu. Kalau ini kebanyakan penyiramannya udah setiap hari ya, beda dengan anggrek tadi, karena memang hidupnya dia benar-benar harus tergantung air, tidak seperti bunga anggrek. Nah, anggrek itu tanaman epifit ya, dia tumbuh di akar-akar yang
cabang-cabang yang mati kan gitu, atau batang-batang pohon yang mati seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah siap seperti ini. Nah, kemudian juga jangan ditaruh langsung ke bawah matahari. Jadi sinar matahari tidak boleh mengenakan langsung ke tanaman tadi. Cukup ini ya, cukup banyak kita potong karena memang mengkhawatirkan tadi ya, seperti itu. Cukup banyak sekali ini, kita kurang gradasi itu ininya. Nanti kita bisa lihat besok kalau dia layu ya berarti mati dia. Nah, seperti ini udah selesai ini ya. Oke. Nah, ini pohon bubuya sudah kita siram tadi. Nah, kemudian harus diletakkan di tanah. Nah, apa ini? Kita taruh di tempat yang terlindung ya, terlindung seperti ini ya. Jadi harus jangan langsung kena sinar matahari. Nah, kesalahannya seringkali memang pohon yang seperti ini sudah layu nih, lihat ya, ini tunasnya layu, ditaruh di bawah sinar matahari ya dia akan mati. Ini jumlah daunnya kita kurangi secara besar-besaran, hampir 80% daunnya hilang. Nah, seperti ini. Jadi nanti besok kita bisa lihat evaluasi tanaman tadi apakah bisa hidup dengan baik apa tidak gitu ya. Tanaman tabebuya bunga sakura ini. Nah, ini di atasnya seperti ini. Jadi ya cukup. Ini ada besi ya, kita taruh kayak fiberglass ya, untuk melindungi dia dari sinar matahari secara langsung ini. Oke, gitu. Jadi bisa dipraktekkan nanti mau bikin bonsai tabebuya seperti ini ya. Nanti ini tidak perlu pupuk ya, dalam jangka 2 minggu tidak perlu pupuk lagi karena dari tanah-tanahnya tadi cukup. Nah, memang kalau dalam waktu 2 minggu nanti akar tabebuya berwarna kuning gitu, daunnya kuning kurang bagus gitu ya, perlu diberikan pupuk gitu. Entah pupuk pabrik atau pupuk kandang, ya. Oke, itu ya. Jadi bisa mencoba di rumah atau di mana saja gitu untuk menanam tabebuya bunga sakura tropis ya, yang sangat indah. Terima kasih. Selamat siang. Salam dari Kota Bogor, kota hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.